Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kebenaran. Sering kita mendengar kata itu. Kebenaran adalah status pemberian Allah kepada orang berdosa, sehingga orang itu menjadi benar di hadapan Allah. Dan ini sangat berarti bagi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bila kita tidak benar di hadapan Allah, bagaimana kita bisa hidup selanjutnya atau hidup yang di masa yang akan datang. Dalam Amsal 11 ayat 4 mengatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Ingat saudara, pada hari kemurkaan, itu mungkin pada kedatangan Tuhan Yesus, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, inilah yang tadi dikatakan bahwa kebenaran adalah status pemberian Allah pada orang berdosa, sehingga orang itu menjadi benar di hadapan Allah. Apa keuntungan kita sebagai orang-orang benar di hadapan Allah? Ketulusan orang jujur itu sendiri akan menuntutnya. Orang benar itu pasti tulus, bukan? Dia tidak mungkin akan melenceng ke sana, melenceng ke sini. Tapi dia tulus hatinya, dia ingin melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Menuntutnya dalam melakukan kewajibannya dan mengerjakan keselamatannya. Kita ini sudah diselamatkan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan sendiri dengan hidup benar, bagaimana keselamatan itu terus bersama dengan kita? Keselamatan itu bisa hilang bila kita tidak benar di hadapan Allah. Bila tidak akan kita melenceng atau kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pegangan-pegangan hidup kita harus tetap sebagai orang-orang benar. Pegangan-pegangan hidup kita tetap. Peraturannya pasti. Dan karena itu jalan kita rata. Karena Tuhan akan memimpin kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketulusan ini akan membuat kita kokoh. Kebenaran yang kita jalankan membuat kita kokoh. Dan kita tidak perlu putar arah. Ya, bila angin datang menimpa kita, bila segala sesuatu menimpa kita, kita tidak perlu memutar arah untuk menghindari daripada angin atau segala masalah yang kita hadapi. Tapi kita terus bisa berjalan. Karena kita tahu apa yang kita lakukan ini adalah benar di hadapan Tuhan. Dan kita hidup seturut daripada firman Tuhan. Kita tidak perlu mempunyai tujuan lain. Karena kita sudah tahu bagaimana tujuan kita selanjutnya. Bagaimana arah kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang dipimpin menurut kebenaran daripada Allah. Karena itu akan menjaga hati nurani kita tetap bersih. Ya. Bila kita tidak memikir hal-hal yang lain. Tapi kita terus berpikir bahwa kita hidup benar di hadapan Allah. Bukan hidup baik. Setiap orang bisa hidup baik. Ya, seorang penjahat dia bisa hidup baik. Itu apa? Waktu dia merampok, banyak hartanya, banyak apa yang dapat dia miliki, dia bagi-bagikan kepada lain orang. Orang bilang, wah, orang itu sungguh baik. Itu orang bisa berbuat baik. Ya, tapi untuk hidup benar, tidak setiap orang bila tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita harus tulus hati dan penuh kejujuran. Dan inilah akan mengawal kehidupan kita selama kita berjalan di dalam dunia ini. Sekali lagi saudara, harta tidak akan menyelamatkan kita. Kebaikan tidak akan menyelamatkan kita. Tapi kebenaran yang Allah berikan kepada kita, itu harus kita pegang dan kita jalankan selama kita hidup di dunia ini. Itu akan mengawal kita. Ya, mengawal kita, kebenaran itu akan mengawal kita karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita tidak melenceng di sini, melenceng ke sana. Kita tidak perlu lagi berputar arah, menghindari daripada setiap masalah yang kita hadapi. Karena kita tahu kemana arah tujuan kita. Nah saudara, pada pagi hari ini, renungan ini yang singkat, ya, bahwa kita harus benar di hadapan Allah. Karena kebenaran adalah pemberian Allah kepada orang-orang berdosa itu kita ini. Supaya kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberikan kami jalan-jalan kebenaran.
Dan biarlah tuntun kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa menjalankan itu semuanya dengan kehendak daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami hari ini dan seterusnya untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Amin.